hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita semua dapat diberikan oleh Allah kesempatan untuk dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, kembali dipertemukan melalui kajian rutin kita, yaitu Golden Habit Forum. Salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam, wasallam. kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu bapak seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah membersami kita, sudah hadir bersama kita, guru kita, Ustadz kita, Ustadz Haji Agus Sukaca, yang insya Allah pada pagi hari ini akan membahas yang berkaitan dengan bagaimana implementasi Golden Habit Forum, Golden Habit yang berkaitan dengan tools habit yang pertama. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Agus. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah Iya, bis. yang alhamdulillah sebarannya mulai Papua hingga Sumatera sudah banyak hadir ya. Dan insya Allah kita berusaha di forum ini kita mengajak ya, diri kita dan banyak orang di sekitar kita untuk senantiasa meningkatkan amal soleh kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di episode yang ke-210 ini, kita masih melanjutkan refleksi Golden Habit. Nah, kita di pagi ini akan mencoba membahas tools ya, atau alat bantu bagaimana kita bisa mengimplementasikan Golden Habit lebih baik. Ya. Dan tool ini akan menjadi alat kita untuk melakukan evaluasi. Ya. Apakah ada progres atau tidak? Nah, habit kita ini. Hendaklah setiap orang itu melihat apa yang telah lewat untuk masa depannya. Nah, tool ini menjadi alat untuk melihat apa yang telah lewat untuk memproyeksikan masa depan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan lebih banyak diskusi. Ya, saya akan mengawali bahwa memang eh, untuk bisa melakukan perencanaan ke depan, kita memang mesti mempunyai data apa yang telah lewat. Nah, untuk habit yang pertama ini adalah habit sholat. Nah, kita coba membuat semacam tools untuk menilai secara kuantitatif sholat kita itu masuk bagus atau tidak. Ya. Nah, dengan membuat daftar tiap hari, ya, kita isi, kita amalkan apa tidak. Nanti kemudian kita bisa melakukan review apa pekanan atau bulanan, ya. Tapi tool ini kita siapkan untuk membuat review bulanan, ya.
Tentu bulannya berbasis kalender Hijriah. Ya. Kalender Hijriah ini sebagai contoh self-assessment untuk bulan Muharram. Ya, tahun 1447. Nah, ini untuk sholat ya secara kuantitatif. Ya. Sholat yang harus kita lakukan apa saja? Misalnya ini ya, ini pengisiannya nanti untuk aktivitas-aktivitas yang tidak di blok merah itu kalau dilaksanakan diisi satu, kalau tidak dilaksanakan dibiarkan saja nggak usah diisi. Sementara yang blok merah itu adalah fardunya, sholat fardunya itu diisi dengan angka 2 kalau terlaksana. Tapi ini sebagai Muslim kan ini wajib itu. Jadi ya harusnya standarnya harus terlaksana. Nah, sementara lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas ya sholat kita ya untuk menambah sebagai amalan-amalan tatawu, amalan-amalan tambahan sehingga semakin baik implementasinya. Nah, ini tanggal Hijriah itu hari dimulai dari maghrib ya, dari maghrib. Nah, misalnya ini di waktu maghrib, sholat tahiyatul masjid. Ya, ini kita kan masjid ya, standarnya kita sholat fardu berjamaah di awal waktu di masjid. Nah, jadi ini misalnya kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka kita isi satu, ya, tidak kosongi. Ya. Sholat rawatib qobliyah, nah, dilaksanakan tidak. Sholat maghrib, ya, ini sholat fardunya kalau terlaksana ini isinya dua, angkanya dua. Kemudian setelah sholat ada apa namanya masuk di awal waktu apa tidak? Ya, kalau awal waktu kita isi satu, kemudian berjamaah tidak kita isi satu kalau berjamaah di masjid kita isi ya satu kalau di masjid kalau tidak kita isi berdoa dan berzikir ba'da sholat kita lakukan apa tidak kalau dilakukan satu ya. Kemudian sholat rawatib ba'diyah kita lakukan apa tidak kalau dilakukan satu ya. Kemudian setelah itu masuk Isya. Nah, sholat Isya ini ya, sholat tahiyatul masjid atau tetap di masjid sejak maghrib. Jadi kalau tetap di masjid kan tidak ada tahiyatul masjid lagi. Ya. Jadi ini kalau ini kita satu, salah satu. Jadi apakah tetap, apakah tahiyatul masjid? Sholat isya-nya sama dua, ya. Sholat isya di awal waktunya, ya di awal waktu satu. Kalau di masjid, insya Allah di awal waktu ya. Kemudian berjamaah, ya. Kemudian dilakukan di masjid, ya. Kalau ada tahiyatul masjid, mesti di masjid, ya. Kemudian berzikir ba'da sholat, ya. Sholat rawatib ba'diyah, ya. Ini satu-satu, ya. Kemudian habis itu tidur, ya. Kita bangun ada tahajud. Kalau kita melakukan sholat tahajud, kita isi satu. Ya. Kemudian tahajudnya pada sepertiga malam akhir. Jadi bukan habis sholat isya ya, tapi kita bangun malam, nah itu kita isi satu. Kemudian eh, dilaksanakan sampai 7 rakaat. Ya, ini sholat malam kan sholat ganjil ya, sampai 7 rakaat satu. Kemudian kita lakukan lekap sampai 11 rakaat tambah satu. Ya, jadi ini apa namanya nilainya. Kemudian habis itu masuk subuh. Nah, kita melakukan tahiyatul masjid apa tidak? Kalau tahiyatul masjid satu, qobliyah satu, sholat subuhnya dua, ya. Sholat subuh di awal waktu satu, berjamaah satu, di masjid satu, ya. Berdoa dan berzikir satu, ya. Iktikaf subuh suruk satu. Tadi ini Dokter Joko sudah membiasakan untuk apa? Untuk iktikaf di masjid sampai suruk, ya. Nah, ya, satu. Ya. Kemudian duha, ya. Sholat duha kita melakukan duha saja, ya. Itu satu nilainya. Kalau sampai 4 rakaat tambah satu. Kalau sampai 8 rakaat tambah satu lagi. Nah, kemudian habis itu masuk duhur, ya. Mulai dari sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib qabliyah, sholat duhur diisi dua. Di awal waktu ya, berjamaah di masjid, kemudian berdoa berzikir ba'da sholat, ya, kemudian sholat rawatib ba'diyah, ya, dan ini untuk duhur ya. Nah kemudian masuk asar
mulai tahiyatul masjid, ya. Kemudian eh, rawatib qobliyah asar, ya. Kemudian sholat asarnya, sholat asar di awal waktu satu, ya. Sholat asar berjamaah satu, sholat asar di masjid tambah satu lagi, berdoa dan berzikir ba'da sholat ini satu. Nah, kalau ini semua kita lakukan, maka skor totalnya akan ketemu angka apa 50, ya, angka 50. Nah, bagi ibu-ibu yang haid, ya, tanggal haidnya tanggal berapa ditandai. Nah, ketika haid itu yang diisi adalah yang di bawah, yang skor haid, ya, yang skor haid. Nah, sehingga ini nanti menjadi koreksi, ya, koreksi atas apa? Atas scoringnya, karena ada waktu-waktu yang tidak sholat. Nah, ketika haid itu skornya diisi maksimal, ya. Ya, ini skornya diisi maksimal. Yang putih diisi satu, yang merah diisi dua. Itu pada waktu haid. Itu nanti akan menjadi apa? Menjadi koreksi atas skor sholatnya. Nah, nanti ya ini skornya akan dijumlah di dalam apa tiap bulan. Ya, jadi misalnya ini eh, melaksanakannya hanya sholat fardu saja. Ya, nah, yang dilaksanakan sholat fardu saja, dia apa tidak di awal waktu, tidak berjamaah, tidak di masjid, ya, tidak berzikir, ya, tidak ada rawatib, tidak ada tahiyatul masjid, ya. Nah, ini misalnya yang dilakukan hanya wajib saja, maka akan ketemu skor, ya. Nah, skornya berapa? Skornya totalnya 300, ya. Nilainya berapa? 20. Jadi kalau kita melaksanakan sholat secara minimal, hanya wajib saja, tanpa berzikir, ya, tanpa rawatib, tidak di masjid, tidak di awal waktu, maka skor minimal adalah 20. Nah, ini kalau wanita tentu ada apa? Ada koreksinya. Nah, misalnya ini haidnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 7. Ini nanti akan menjadi koreksi sehingga tetap skornya sama dengan apa laki-laki, ya. Jadi apa tidak terganggu dengan waktu haidnya. Jadi skornya tetap sama, ya. Skornya tetap sama. Nah, kalau misalnya dilakukan secara sempurna, ya, kalau dilakukan secara sempurna, Bapak Ibu sekalian, maka skornya adalah 100. Ya, jadi ini kalau ini kita lakukan skornya 100. Nah, ini kalau kita lakukan semuanya secara sempurna. Nah, perjuangan kita Bapak Ibu sekalian, bagaimana meningkatkan dari 20, ya. Ini kemudian syukur-syukur bisa di angka 90 ke atas, ya. Jadi kalau kita sudah pada skor 90 ke atas, berarti secara kuantitatif sholat kita itu sudah termasuk apa? Sudah termasuk bagus, ya. Wajibnya kita lakukan di awal waktu berjamaah plus rawatib, tahajud, duha. Ya. Jadi kalau itu bisa kita lakukan, ya, secara sempurna, kita akan mendapatkan skor 100. Nah, dengan mengisi tool seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kita tahu positioning kita. Misalnya di bulan Muharram ini kita mencapai berapa? Misalnya mencapai 50. Berarti kita bisa membuat perencanaan di bulan berikutnya mesti lebih dari 50. Misalnya targetnya 60. Berarti bulan berikutnya target 60, nanti berikutnya target ditingkat lagi, misalnya 65, kemudian menjadi 70, kemudian menjadi 75, kemudian menjadi 80 sampai 90, ya. Nah, kalau sudah 90, tugas kita adalah menjaga ini konstan skornya, ya. Skornya itu 90 ke atas.
Nah, kalau itu sudah bisa kita lakukan, ya, kita tahu celah-celahnya di mana, ya. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian ini misalnya pada masing-masing sholat ini skor kanannya, ya, skor yang di bagian kanan, ya. Jadi misalnya ini sholat apa namanya, sholat maghrib, ya. Apa yang lemah, ya, apa yang lemah ini kita bisa lihat di sini, ya. Skornya berapa, ya, skornya berapa. Skor maksimalnya selain sholat apa fardunya, ya, itu skor maksimalnya 30 untuk bulan yang jumlahnya 30. Kalau bulan yang jumlahnya 29, ya skor maksimalnya 29. Nah, itu bisa kita capai berapa. Nah, ini adalah sebuah tool untuk apa? Untuk kita bisa eh, membuat monitoring, recording terhadap amalan-amalan kita, untuk kemudian kita bisa meningkatkan pada masa-masa berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang punya kuasa kepemimpinan atau punya amanat kepemimpinan, ini bisa menjadi ladang amal soleh. Misalnya kepada anak didik yang mengelola apa namanya pendidikan, apakah perguruan tinggi, apakah pendidikan dasar menengah, ya. Nah, kalau ini misalnya di apa diaplikasikan sehingga amalan sholatnya itu kemudian terrekod dengan baik, maka ini bagian penting dalam proses untuk membangun habit. Habit dalam apa posisi melaksanakan sholat dengan cara yang terbaik. Nah, ini dengan memiliki track record, maka kita tahu bagian mana yang lemah, bagian mana yang harus kita perbaiki, sehingga tiap bulan kita bisa membuat resolusi awal bulan. Jadi misalnya dari hasil isian kita di bulan Muharram, wah dapat 60 misalnya. Aduh, ini resolusi besok. Nah, 60 itu yang kita tingkatkan, yang mana kita tahu. Karena apa? Karena ada total nilai-nilai yang rendah di mana. Misalnya, yang rendah itu yang di masjid. Oh, berarti ini ke masjidnya kurang ini. Lebih banyak sholat dilakukan di luar masjid. Nah, berarti kita berusaha bagaimana ke masjidnya lebih ditingkatkan. Nah, atau mungkin ada bagian-bagian yang tidak di awal waktu. Oh, berarti komitmennya di awal waktu nanti harus lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Dan tool ini sudah saya share di apa di Golden Webwood Forum Info, ya, di grup, ya. Jadi Bapak Ibu yang berkenan bisa mendownload, ya, atau mengambil untuk kemudian nanti mau dimodifikasi silahkan, ya. Mau dimodifikasi silahkan. Nah, ini kita bisa apa? Bisa membuat penilaian atas apa yang semestinya kita lakukan. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian karena apa? Karena ada nilai ideal yang ingin kita capai. Biasanya orang tidak meningkat itu karena nggak ada nilai idealnya. Nah, kita ada nilai ideal 100, ya. Kita capai berapa? Berarti ini memotivasi kita untuk meningkatkan diri. Karena apa? Oh, ternyata saya masih jauh dari 100, ya, misalnya. Masih jauh. Apalagi masih minimal 20 yang dilakukan hanya yang fardu saja, ya, dengan cara yang eh, sekadarnya, ya. Maka ini adalah bagian kita untuk bisa mengupgrade sholat kita sehingga dari waktu ke waktu semakin baik. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar kiranya Bapak Ibu nanti berkenan untuk apa memberikan ya penguatan lah bagaimana ini, ya, ini bisa kita jadikan menjadi tool pribadi dan juga orang-orang yang berada di wilayah kepemimpinan kita. Ya, sehingga kita punya peran di dalam membangun golden habit pertama,
melaksanakan sholat, membiasakan sholat yang fardu di awal waktu berjamaah di masjid, plus rawatib, duha, tahajud. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah ya kemajma'in. Nasru minallah fatum karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.